Amin. Amin. We proud of you, God. Ya, kita bangga saudara memiliki Allah seperti Dia. That's a real wow. Itu wah yang benar-benar kuat saudara. Saya mengundang saudara semuanya ya, setiap kita untuk temukan rasa bangga kepada Tuhan itu di dalam dirimu. Saudara, kalau saudara bangga dengan Tuhan dan kerajaannya, percayalah Allah mengambil tongkat terdepan untuk memelihara, menopang, membentengi hidup saya dan saudara, bahkan membela hidup saya dan saudara. Ya, saudara tidak akan kuat melawan dunia ini. Tidak akan bisa saudara. Tetapi di dalam Kristus saya dan saudara menjadi orang-orang yang diberi kekuatan ilahi saudara. Saudara, memang banyak hal yang bisa membuat kita seketika jauh dan terlepas dari semua kebenaran ini. Hal-hal itu membawa kita larut di tengah-tengah dunia dan kemudian tidak lagi menikmati waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu yang indah seperti ini. Banyak saudara itu karena kita takut saudara. Perasaan takut manusia ini membuat manusia kemudian memilih jalan lain saudara di dalam hidupnya. Pertanyaannya malam hari ini kepada kita, mengapa kita takut kehilangan kebahagiaan? Mengapa kita takut pada sesuatu yang akan terjadi kalau kita percaya, kalau kita menyerahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan? Karena Allah itu pasti menyertai saya dan saudara. Itulah janjinya, Dia itu Immanuel. Mengapa kita harus takut kehilangan? Hal ini kita harus jadikan topik yang penting karena terlalu banyak di dalam hidup saya dan saudara kita berlari jauh dari rumah Allah. Kita meninggalkan rumah Tuhan. Kita tinggalkan tempat kudusnya Tuhan. Kita sadar kita tinggalkan, saudara. Kita sadar. Itu karena kita takut kehilangan rasa bahagia. Kita takut kehilangan sesuatu, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, aku adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel yang menyertai. Jangan khawatir. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa, yang penuh dengan keagungan, Allah yang transenden, yang tidak kelihatan tetapi berkuasa mengendalikan alam semesta ini. Bukan hanya Allah yang transenden, bukan hanya El Shaddai, bukan hanya El Elyon, El Roy, tetapi Dia adalah Allah yang imanen, saudara. Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Makanya saudara, kita tidak boleh lagi setengah-setengah untuk ikut Tuhan, untuk berharap pada Dia, untuk melabuhkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Kita harus bulat, tekad kita harus bulat. Katakan kepada jiwamu bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perteduhan yang sejati. Jangan pernah jauh dari rumah Tuhan. Jangan pernah pergi dari tempat kudusnya Tuhan. Carilah Tuhan dan kerajaannya. Carilah kerajaannya dan kebenarannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kalau kita diberi rasa nyaman, kalau sekarang Tuhan sudah memberikan kita berbagai fasilitas, saudara, ada
tempat untuk meletakkan kepala, untuk berdiam, untuk melakukan aktivitas-aktivitas, ya. Hal itu saudara harus dilihat, ya. Harus dipandang, ya, sebagai satu kesempatan supaya saya dan saudara dapat diproses di dalam satu proses belajar. Itu yang disebut murid Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah kami dengan kebenaran, supaya kita menjadi manusia yang selalu diubahkan, dibaharui, dipulihkan, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, di dalam pandangan Allah, menjadi manusia Allah yang tak bercacat, tidak bercela, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yaitu yang menjadi kesenangannya Tuhan, yang menjadi kesukaannya Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar berharga di mata Allah. Saudara, kita memang tahu saudara ya, di dalam hidup ini bahwa banyak ikatan, ya. Banyak ikatan-ikatan di dalam jiwa kita. Baik itu kesenangan-kesenangan duniawi, saudara, atau keinginan-keinginan untuk memiliki fasilitas yang ada di bumi ini. Tetapi hal itu, saudara, kadang sulit, ya, dijelaskan, ya, kepada orang-orang yang sudah lama hidup secara duniawi, ya. Kita sadar bahwa hal-hal itu mengikat, membelenggu, saudara, membelenggu, membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita terseret, saudara, untuk jauh dari rumah Tuhan. Karena kita takut untuk tidak bahagia. Kita takut untuk tidak bahagia. Kita takut untuk tidak cukup makan minum, saudara. Padahal mengenal Tuhan dan kerajaannya, mengenal kerajaannya dan kebenarannya, harusnya membawa kita kepada pengakuan yang teguh akan pimpinan Tuhan. Pemazmur berkata, engkau berjalan di depanku dan juga di belakangku. Kalau aku pergi ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Kalau aku terbang dengan sayap fajar ke ujung langit, di sana pun engkau ada. Jangan pernah khawatir untuk tidak mendapat pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu dan bimbang akan pemeliharaan Tuhan. Allah yang memanggil saudara dan saya keluar dari kehidupan yang gelap, dari cara hidup yang lama. Allah itu juga yang menuntun saya dan saudara kepada terangnya yang ajaib. Dia adalah sang terang itu, sehingga terang itu diam di tengah-tengah kita, saudara, bahkan diam di dalam manusia seperti saya dan saudara, sehingga kegelapan itu tidak menguasainya, saudara. Untuk itu kalau kita teguh seperti itu, saudara, jangan lagi membuka diri untuk hal-hal yang kesenangan-kesenangan dunia, bahkan termasuk hal-hal yang sepele. Ya saudara, kalau kita bisa melepaskan hal-hal tersebut yang sepele, saudara, maka kita dapat, ya, tadi pujiannya, terbang tinggi, ya. Tidak ada yang bisa mengikat kita lagi, saudara, ya. Makin kita lepaskan dosa, makin kita lepaskan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan duniawi, ya saudara, semakin kita lepaskan semuanya itu, semakin kita dapat merentangkan sayap kita untuk terbang tinggi, saudara, ya. Untuk seperti Raja Wali, saudara, ya, terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara, lirik lagu itu sangat solid, saudara, ya, sangat dalam, ya. Saudara, kalau saudara percaya,
saat bersama Dia, ya, tidak ada yang mustahil. Jangan pernah takut untuk tidak bahagia. Jangan pernah takut untuk tidak bahagia. Saudara, hal ini perlu kita tegaskan dari sekarang. From now on, saudara, ya. Ada banyak masalah, saya sudah sering jelaskan. Ya, Yesus berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok memiliki kesusahannya sendiri. Jangan khawatir, ya. Burung di udara dipelihara, saudara. Ya, bunga bakung di padang didandani. Allah Bapa di surga tahu persis apa yang engkau butuhkan dan perlukan. Jangan takut untuk tidak bahagia. Jangan bimbang, jangan gelisah. Yang dapat membuat engkau jauh pergi terseret dari rumah Tuhan, dari tempat kudusnya Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Yang kuingini hanya engkau Tuhan dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lagi menunda hal ini. Mari kita terus jadikan ini menjadi deklarasi dalam hidup kita. Bahwa kita mau untuk menjadikan Tuhan dan kerajaannya itu menjadi yang terutama dalam hidup ini, saudara. Ya, melepaskan diri dari semua keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan duniawi. Jangan tunda, saudara. Jangan tunda dari sekarang loh, ya. Jadi kalau saudara tahu kalau kita menunda, ya, sementara waktu ini semakin singkat, saudara, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mengerti firman lebih banyak, ya. Kita membuang kesempatan itu untuk saudara apa? Terbang lebih tinggi lagi dalam kemuliaan Allah. Kita jauh. Mungkin saudara ada yang bertanya, hal ini seperti tidak mungkin. Tetapi Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa-Ku yang di surga sempurna. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walau bagi manusia itu tidak mungkin, saudara. Hal ini jangan kita anggap remeh, saudara, ya. Jangan main-main. Jangan pikir hal ini tidak berdampak apa-apa. Saudara, apapun yang kita kerjakan pasti berdampak dalam keabadian. Apa yang kita remehkan dengan berpikir bahwa hal tersebut tidak terlalu berdampak, justru sebaliknya, saudara, akan berdampak besar dalam hidup kita. Dan dampak tersebut, saudara, itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Itu masalah hidup yang kekal, saudara. Saudara, kita seringkali tanpa sadar, ya, kita nunda. Apa yang kita tunda, walau mungkin hanya sebagian kecil, hal-hal yang kecil, saudara, kita kadang menunda untuk menjaga hidup suci dalam perkataan, menepati janji misalnya, bahkan berbagai hal-hal lain yang terlihat kecil. Kita kadang menunda, saudara. Ya, akan tetapi itu tetap berarti kita sebenarnya sedang tidak, ya, menghormati tempat kudusnya Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk membawa kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara, penundaan sering membuat kita meleset, saudara. Meleset dari rencana Allah dalam diri kita. Dan saudara tahu, bukan hanya nanti akibatnya, tapi sejak sekarang ini, kalau saudara mau mengakuinya, maka saudara bisa berkata bahwa dengan melakukan hal-hal, menunda hal-hal itu, tidak jarang saudara berkata, kok rasanya jauh dari Tuhan ya? Kenapa ya? Saudara, lihat ke dalam diri, ya, apa yang saudara harus benahi dalam hidup. Apa hal-hal yang saudara takutkan dalam hidup? Apa yang membuat saudara terikat dan terbelenggu sehingga tidak mau melepaskan hal-hal yang duniawi, yang menjadi kesenangan-kesenangan diri saudara? Hal itu harus saudara lihat kembali dan perkarakan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, mari ya kita berpikir, ya,
untuk satu hal yang abadi, ya. Kita harus berpikir bukan tidak mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Kita harus melihat bahwa mungkin kesempatan itu sudah sangat singkat. Lihatlah waktu itu seperti Yesus melihatnya. Sejak 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus berkata, "Aku datang segera." Bicara mengenai kesempatan yang semakin singkat. Kita harus berpikir bukan tidak mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Karena saudara, dengan berpikir bahwa hari ini mungkin hari terakhir saya dan saudara, kita dapat dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari hal yang kecil sampai mungkin hal yang besar di dalam persekutuan dengan Dia. Jangan menunda. Jangan menunda saudara, untuk melepaskan apapun dalam hidupmu yang tanpa sadar menggantikan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah saudara bahwa justru keindahan kita mengikut Yesus itu baru betul-betul dinikmati? Saya ulangi, justru keindahan mengikut Yesus itu baru betul-betul kita nikmati di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam pergaulan erat dengan Dia. Persekutuan dengan Tuhan benar-benar kita bisa nikmati ketika hari ini saudara, saya dan saudara bisa melepaskan semuanya. Tidak ada lagi yang menjadi terlalu punya masalah dengan hidup saya dan saudara. Tidak ada yang lagi yang patut dipertahankan dalam hidupmu. Harga diri tidak perlu dipertahankan. Apalagi harta milik tidak perlu dipertahankan. Masa depan tidak perlu dipertahankan. Lepaskan saudara. Ya, kalau saudara melepaskan itu, itulah keindahan hidup mengikut Yesus sesungguhnya. Karena di dalam Dia saudara, saudara terpelihara. Di dalam Dia saudara adalah milik. Makanya pujian tadi berkata, "Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Yesus." Kita bangga, ya, kita bahagia menjadi milik Dia, saudara. Jadi saudara bahagia bukan karena hal lain di dunia ini. Bahagialah karena saudara dan saya menjadi milik Dia. Milik Dia yang memiliki jagat seluruh semesta ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir renungan malam hari ini, kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri. Saudara dan saya masih punya kesempatan untuk berbenah diri. Jangan tunda untuk melepaskan segala sesuatu. Keindahan hidup di dalam Yesus. Ingat kata-kata ini. Adalah ketika saudara tidak mempertahankan apa-apa. Saudara tidak mempertahankan apa-apa. Saudara rela melepaskan. Itulah mentalitas hidup di dalam tempat kudus Tuhan. Itulah mentalitas hidup di dalam rumah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, apakah kamu sudah melepaskannya hari ini segala sesuatu itu? Kita bisa menjawab dengan penuh keberanian. Katakan, sudah Tuhan. Semua sudah saya lepaskan. Jadi sebelum kita menghadap Tuhan, kita mestinya sudah selesai melepaskan segala sesuatu, sehingga kematian kita menjadi kematian yang berharga di mata Tuhan. Itulah kenapa pemazmur berkata di dalam Mazmur 100 ayat 16 ayat 15, berbahagialah ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, kata berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya terkait dengan apakah saudara dan saya sudah tidak mempertahankan apa-apa di dalam hidup saya dan saudara. Melepaskan, sehingga keindahan di dalam hidupmu dan hidupku adalah ketika engkau berkata, aku adalah milik Tuhan. Engkau bangga
karena engkau memiliki Dia, bukan karena memiliki segala sesuatu yang lain. Jadikan lirik lagu ini menjadi satu hal yang penting dalam hidupmu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Saya undang kita bersama untuk menaikkan pujian ini lagi. Ibu Nur silahkan. Pujian ini sungguh sangat penting saudara dalam hidup saya dan saudara. Wah saudara, ketika engkau melepaskan sesuatu, memang engkau perlu pegangan. Saya ulangin, Roh Kudus berkata kepada saya malam hari ini, di akhir saudara tanpa saya siapkan, ketika engkau melepaskan segala sesuatu dalam hidupmu, memang perlu kau punya pegangan. Dan pegangannya hanya satu, ketika engkau bangga memiliki Dia, Allah di hidupmu. Amin. Haleluya. Silakan Bu Nur. Haleluya. Silakan teman-teman, mari naikkan pujian ini bersama. Dialah yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Amin, amin. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Benar Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dia Allah tinggi. Dialah yang maha suci, Dialah kesucian Allah. Dialah Yesus, luar Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, nama-Mu Yesus. Benar Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
Tuhan menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar. Ini kebahagiaan kami. Ini kebanggaan kami. Memiliki Engkau Allah. Seperti Engkau Yesus.